I know this isn't what you wanna hear, yeah. You know I've been down so lately, no more tear, yeah. Jadi waktu itu tuh gue nonton YouTube, keluarlah ada satu judul gitu, ex girl band di Korea, yang after udah keluar 1 tahun, adanya bongkar. Kenapa sih kakak gue keluar? Dan adanya tuh bilang, kakak gue tuh keluar dari girl band itu tuh karena dia kena bully. Sedangkan yang beredar di masyarakat Korea itu, waktu itu si anggota personal girl band ini keluar karena punya sakit jiwa. Dan adanya bilang, ya gimana gak sakit jiwa dong, kakak gue tuh selama jadi anggota member si girl band itu tuh dibully, dan dia ngalamin tekanan yang mungkin psikisnya keganggu, ketekan, dan tapi dia harus jalanin itu job dia tiap hari kayak gitu. Dan gue penasaran dong, diapain sampai kayak gitu, sampai gue bilang, kenapa sih nggak ngomong, kenapa nggak berani speak up gitu, nggak enak aja ya ngomong ya, yang ngalaminnya kan nggak tahu ya. Lagi gue cari tahu nih siapa yang membuli member yang mana, dan member itu cantik saudara-saudara, membernya cantik, dan anehnya lagi si member-member yang lain tuh diem aja gitu dibully. Nah, salah satu yang dibulinya tuh misalkan ini, lagi makan nih semua member, dia di tengah-tengah, yang kiri dan kanannya tuh makan barengan, yang ini makan barengan, dan dia sendiri. Dan pas diterangin kayak gitu tuh gue tuh jadi keinget di otak gue ini, ternyata mamen gue pernah merasakan itu, dan gue baru tahu itu adalah dibully. Jadi waktu itu gue lagi makan meja, gue di tengah-tengah, kiri ini semua udah pada kenal ya, jadi bukan kita kenal di situ, no, kita udah kenal lama, selalu bersama. Jadi gue duduk di tengah, ada satu di sini Cici dan Cici, teman dan teman. Gue lagi makan, semua makan. Cici yang satu ini tuh pesen satu puding. Gue nggak pesen puding itu, tukang bapau lewat dulu ya, iklan bapau. Jadi Cici yang sebelah gue tuh pesen puding, gue nggak pesen puding, dan sebelah gue juga nggak pesen puding. Jadi hanya dia yang pesen puding. Gue makan. Sebenarnya tuh sebelumnya gue mengalami sih, kayaknya kok gue diperlakukan beda gitu. Tapi gue merasa, lu perasaan lu aja Nat, lu jangan baper, jangan gitu. Kadang kan kita berpikir, mungkin gak terlalu sensitif gitu ya. Dan after itu gue lagi makan, udah beres makan. Nah, yang sebelah gue itu menawarkanlah puding ke aku, tuh tidak, ke sebelah gue, dan dia bilang, lu mau nggak, ini puding enak banget, lu harus rasa ini puding, ini enak banget. Dan gue yang di tengah, sampai after pulang ya dia nggak maksudnya recommended untuk cobain puding itu. Dan semua orang tahu gue tuh nggak alergi puding, dan gue nggak lagi sakit yang menularkan, atau ini tuh keadaannya semua lagi fine ya, semuanya lagi oke, lagi nggak ada berantem, maksudnya nggak pernah berantem, semuanya oke, tenang kayak biasanya aja. Cuman gue pikir gini, ini etikanya gimana ya, dia tuh nawarin puding, ini tuh enak banget promosiin, lu cobain deh, sebut namanya, lu cobain deh sushi, ini enak banget, lu harus cobain sushi. Dan sedangkan gue yang di tengah, gue melongo. Pulang dari situ gue shock, di mobil gue bilang, ini gue yang salah atau gimana. Gue ngerasa kok beda banget. Dan pas gue nonton konten si Korea itu yang dia ngerasa makan sendiri, dan itu tuh ada gitu rekaman jejak digitalnya itu ada gitu. Jadi grup mereka tuh pada makan, dia hanya makan sendiri. Ini mereka saling nawarin, dan kita nggak ditawarin. Yang di tengah tuh member itu nggak di tengah tawarin. Dan itu tuh gue ngerasain banget, gue ngerasa wow, gue rasain apa yang lo rasain, I feel you. Itu ngerasain itu, ini tuh begini ya, maksudnya bingung, dan gue salah apa ya gitu. Tapi
sebelum dan sesudahnya juga semua baik-baik aja, abis itu ya udah gitu. Tapi gue ngerasa emang etikanya kayak gini, maksud gue, nah itu gue ngerti ternyata diperlakukan beda di lingkungan kita tuh itu sama dengan bully gitu. Beda ya dengan kita yang orang sensitifan atau apa, lu bisa bandingin lah kayak gimana itu ya. Dan bukan itu aja ya, si member Korea yang keluar dari grup bandnya itu kan dibully tuh sama member yang cantik, itu salah satu yang paling cantik lah anggaplah di grup itu. Dan itu nggak kelihatannya oke-oke aja, kelihatannya baik, kelihatannya ya emang bully tuh nggak misalkan nih dia tukang bully karena dia picek atau karena dia hitam. No, orang ngebully itu bukan orang yang punya ciri-ciri fisik, no gitu. Tapi yang gue yakin tuh orang yang kayak gitu tuh kayaknya orang yang suka ngebully tuh punya sesuatu yang ada masalah di hatinya ya. Jadi dia tingkah lakunya rada aneh gitu. Salah satu nih contoh ya, si member itu yang ngerasa tuh kayak dimenye-menyein dan ketangkap kamera. Karena banyak hal yang gak ketangkap kamera dan jadi kesannya dianya aja yang sensitifan gitu. Misalnya, tapi gue lihat itu bener-bener apa sih gitu. Nah, si yang dibully itu dia lagi minum, habis minum dia mungkin endorse ya, ini enak, ini apa, dan si yang ngebully itu bilang, enak, gitu. Tanpa dia sadari itu kerekam video, terus teman-teman yang lain, terus dia cobain, misalnya, langsung ininya lak-lakannya tak gitu pas lagi minum. Itu ngelucu, udah besar kayak gitu. Itu nggak lucu kata gue ya. Dan itu masih banyak lagi rekaman-rekaman yang dia dibully gitu. Dan si cewek ini akhirnya menyerah, dia keluar dari si grup band ini, berkarir dari nol lagi. Dan mungkin waktu dia berkeluar itu dia bergejolak ya, gimana duit gue, gimana kerjaan gue, ya gimana gitu. Dan gue yakin banget gak hanya di Korea yang mengalami itu, di Indonesia juga, di tempat-tempat kerja, yang satu sisi kalau mundur gue butuh duitnya, tapi kalau gue bertahan gue bisa gila. Dan itu tuh bener-bener, maksudnya bully-bulian yang kesannya tuh itu mah perasaan lu, itu mah hanya lu aja yang sensitif, ngotor. Tapi that's real gitu. Dan satu lagi temen gue tuh secara beruntun ya, setelah gue menyadari oh iya gue juga pernah mengalami hal yang kayak gitu. Gue bahas di sini tuh karena ya itu, gue lihat konten si YouTube, dia mengalami makan gak ditawarin, gak diajak ngomong, maksudnya diperlakukan beda saat makan meja itu tuh menyakitkan. Jadi gue sambil ketawa, oh mamen gue pernah mengalami itu. Dan ternyata benar kan, hal itu tidak benar ya. Jadi lu kalau mau lagi makan, lu lagi nawarin apa, lu tawarin lah yang semuanya yang lain ya. Apalagi orang yang sebelah lu ya, maksudnya kalau nggak anggap aja, ini pada mau nggak semua gitu. Tapi maksudnya gimana ya, lu bisa lah ngebedain ini orang tuh beda atau enggak gitu. Gue juga suka, yuk ini ada martabak nih, siapa mau, gue juga suka gitu ya, nggak nawarin semua. Tapi ada orang yang emang lu beda, memperlakukan lu tuh beda. Nah after itu tuh temen gue update story gitu, dianggap berbeda di lingkungan yang paling dekat itu adalah menyakitkan. Yes, that's true. Karena beda, karena aneh, jadi lu diperlakukan beda gitu. Gak ngerti atau ya pokoknya gak enak lah diperlakukan berbeda gitu. Nah ada dua sih keputusannya. Kalau misalkan lu di tempat kerja, lu membutuhkan uang, tapi sekarang pada idealis ya, karena uang bisa dicari, tapi kenyamanan hati gue bisa pergi. Ada yang kayak gitu. Jadi let it go lah money, gue pindah ke tempat orang. Kalau pekerjaan ya, oke, that's good gitu. Kalau emang bener-bener ada pekerjaan yang lain, lo bisa pindah dan lo tanggung jawab lo masih tetap terpenuhi, ya that's okay. Lo pindah, lo kalau merasa terzolimi, lo pindah, lo beresin semuanya, lo pindah karena
yang kayak gitu tuh pasti bakal mungkin suatu saat akan tumbuh lagi, akan jadi lagi, oke lu pindah. Tapi lu kalau misalkan lu masih bisa anggap, oh ya udahlah, harga diri gue tidak ternodai dengan hal kayak gitu, bodo amat sekeliling gue seperti apa, ya udah yang penting gue menghasilkan uang buat keluarga gue, buat liburan gue, buat masa depan gue. Oh it's okay. Jadi tergantung mental masing-masing ya. Tapi kalau yang member tadi Korea itu udah janghead mamen, mungkin sudah mau meledak, akhirnya dia pergi keluar, oke, dan dia merintis karir baru dan bagus. Gue tahu itu tuh tidak terjadi di Korea aja, di tempat kita juga, dimanapun kita berada pasti ada orang-orang yang kayak gitu. Dan jujur kalau gue sih emang rada gak kuat ya, kalau gitu gue mendingan motor, cari tempat kerja yang lain. Tapi kalau posisinya gue emang butuh banget dana itu, gue akan bertahan. Oke, habis itu kalau pertemanan kata gue mundur pelan-pelan. Masih ada teman-teman yang lain. Karena kita berteman bukan supaya cepet sakit, supaya stres, jedut sama tingkah laku teman-teman kita yang nyut-nyut. Mungkin dia cocok sama ada yang teman-teman yang lain. Tapi sama kita mungkin kurang cocok, kurang klop. Mungkin dia ngerasa happy, tapi kita kan tidak happy ya. Jadi sebaiknya kalau teman-teman yang kayak gitu, yang kalau kita ngerasa, kok gue terasa terzolimi ya, kok ngerasa kok gue diginiin tapi dia tetap happy, mundur pelan-pelan. Masih banyak ada teman-teman yang lain, bukan dimusuhi ya, tapi kita mundur, cari komunitas yang lain yang bagus buat kesehatan jiwa dan raga kita ya, tanpa kita sadari kalau kita takut untuk pisah dengan teman-teman yang jadi toksik istilah sekarangnya, itu gak bagus buat kesehatan. Aduh, terima kasih loh ya, saya diajak ngomong-ngomong, buat curhat-curhat, ngomong-ngomong. Karena saya keinget itu, diperlakukan seperti itu tuh tidak enak, saudara-saudara. Oh iya, ada satu lagi. Ada temen gue nih ya, bergeng berlima. Ini pergi berliburan semuanya. Yang satu ada tugas, jadi di kota liburan itu, jadi mereka berlima, yang satu lagi tuh lagi ada urusan, dan yang empatnya lagi tuh dia pergi cari oleh-oleh. Nah yang empatnya ini mereka beli baju seragam genggong gitu, 4, dan dia nggak beliin yang satu. Kenapa? Dia bilang oh dia sibuk. Nah udah gitu pulang dari liburan, mereka pakai baju barengan, dan si ini nggak beli. Dia tanya, lu kapan belinya? Kok saya nggak beli? Ya waktu itu kan lo, lah padahal kan lu tinggal telepon, lu mau nitip atau enggak gitu, nanti dibeliin. Oh iya, dan kayak gitu. Udah pertemanan gak sehat, jadi sebaiknya lama-lama mundur daripada lu bahas tiap hari tingkah laku mereka yang gak sesuai dengan hati lu. It's not good for your kesehatan mental lu gitu. Dan yang tadi makannya gue baru inget lagi tuh, ternyata gue tuh mengalami dua kali yang kayak gitu. Yang buat informasi ya, si girl band yang si membuli itu, yang cantik itu kan, dia udah banyak sponsor, udah banyak iklan-iklan dan perusahaan-perusahaan yang kerja sama dia. Dan Korea tuh akhirnya usut si manajemennya semua usut, apakah benar ini laporannya, rumor-rumor dan isu-isunya. And you know apa? Langsung cepet dong semua sponsor dan apa-apanya langsung kayak nge-freeze, cabut semua kontrak dan lain-lain. Di sana tuh strike ya, bener-bener aduh sayang banget kan, maksudnya karir yang udah lu dengan kerja keras yang lu bangun hanya runtuh dengan segitunya, dengan attitude lu gitu. Jadi bener-bener si artis itu istilahnya kayak di take downin semua sponsor-sponsornya dan yang lainnya gitu deh. Nah kalau misalkan udah pertemanan udah deket banget gitu ya, udah kayaknya udah erat banget ya kalau bisa utarain ya utarain gitu. Kok gue ngerasa begini, kok gue ngerasa kayak beda. Tapi ada bagusnya juga sih kalau misalkan kalian tuh punya temen yang ngerasa
ya kalau misalkan temenannya udah deket banget ya, kalau temennya nggak begitu deket sih ya udah lu cabut aja gitu, orang nggak belum pertemanan lama. Tapi kalau udah pertemanannya lama, udah bareng lama, terus tiba-tiba jadi aneh, jadi annoying gitu, jadi kayak bukan dia, baiknya sih lu ngomong gitu. Mana gue ribut, baiknya lu ngomong gitu, kok apa gue yang salah, gue ada salah apa, kok kesannya beda gitu, rekonsiliasi gitu, saling saling utarain gitu, daripada lu ngomong-ngomong di belakang. Kalau pertemanan lu udah lama ya, udah dibangun dengan lama. Tapi kalau pertemanan yang ya sih deket tapi nggak terlalu dalam sih kata gue, yang mendingan lu rada jaga jarak. Tapi kalau udah lama lu mendingan rekonsiliasi. Siapa tahu tuh si jamur-jamur itu bisa dicabut dari pohon pertemanan kalian, dan after dicabut, after semua jadi clear, bisa tumbuh lagi menjadi pohon yang lebih kuat dan lebih bagus. Itu aja sih. Oke, siap-siap. Tapi di situ gue tahu gitu mana yang temen bisa panjang, mana temen yang hanya sekedar say hello. Gue tidak menganjurkan buat kita jadi musuhan, tapi tahu sebatas mana untuk kita berteman. Kalau kita makin deket, makin dalam, it's okay. Tapi lu yang ambil konsekuensinya, lu jadi kayak makan hati. Kalau bagi dia sih, it's okay mungkin ya. Itu tingkah laku yang biasa. Tapi bagi kita ya itu nggak biasa. Jadi itu pilihan kita sih. So thank you udah bahas tentang bingung ya gue tentang apa ya. Ya tentang sifat-sifat temen yang kadang suka jadi lucu. Suka kadang jadi lucu ya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.